Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengontrol dua servo menggunakan trimport dengan komunikasi NRF. Pergerakan dari servo ya, dari 0 sampai 180 kurang lebih gitu ya, itu akan kita kontrol melalui trimport, dan bentuk trimportnya itu seperti ini ya. Dan saya menggunakan trimport ukuran 10K ohm. Lalu komunikasi yang kita gunakan melalui NRF 24L01. Dan untuk bentuk dari NRF, nah ini bentuknya. Jadi NRF itu ada dua jenis, ada yang memiliki antena eksternal, ada yang nggak memiliki antena eksternal. Dan untuk pin-pinnya sama semua antara keduanya, memiliki 8 pin, ground, VCC, CE, CSN, SCK, MOSI, MISO. Dan terakhir IRQ. Namun IRQ ini jarang kita pakai. Nah, untuk komunikasinya ya. Hubungan komunikasi antara NRF dengan Arduino Nano ya, karena memang nantinya saya menggunakan Arduino Nano. Untuk CE nanti kita hubungkan di pin 8, SCK ya kita hubungkan di pin 13, kemudian MISO kita hubungkan di pin 12, CSN nya kita hubungkan di pin 10, MOSI kita hubungkan di pin 11. Dan untuk pin VCC nya kita hubungkan di pin 5 volt ini Arduino Nano, dan pin ground nya ini kita hubungkan di pin ground. Dan untuk yang bawah ini merupakan gambar adapter NRF 24L01 ya. Jadi kalau misal kita hubungkan ke adapternya nanti seperti ini tampilannya. Dan ini nggak wajib ya, nggak wajib. Jadi kalau misal Anda menggunakan adapter ini akan terlihat lebih rapi, lebih simpel gitu ya. Namun kalau misal kita nggak ada, tinggal kita hubungkan langsung aja pin-pin yang ada di NRF sesuai dengan data ini. Nah, lalu untuk skema rangkaiannya, jadi ada satu sebagai TX, di mana TX nanti terhubung dengan trimport. Ya, untuk pin-pinnya, pin trimport sebelah kanan nanti kita hubungkan ke ground. Pin trimport yang tengah ini kita hubungkan di pin A0 gitu ya. Nah, sesuai dengan data ini ya. Jadi untuk yang TX ada trimport sama NRF dan Arduino Nano. Nah, untuk pin-pin yang NRF sudah saya terangkan ya. Dan untuk skemanya kurang lebih seperti ini, skema rangkaiannya yang sisi TX, dan ini datanya sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk pin servonya yang di sisi RX ada dua RX ya, anggap aja ini RX pertama sama ini RX yang kedua. Nah, untuk servonya nanti ada 3 pin gitu ya, atau 3 kabel. Pin yang warna kuning ya itu sebagai data nanti kita hubungkan di pin 2 Arduino Nano. Lalu ada kabel yang warna merah nanti kita hubungkan ke VCC atau 5 volt, dan kabel yang warna hitam kita hubungkan ke ground. Nah, dan juga NRF di sini ngikutin skema yang udah saya jelaskan sebelumnya ya. Dan di sisi RX yang kedua sama penjelasannya sesuai yang barusan saya terangkan ya. Jadi untuk yang servo yang kabel kuning kita hubungkan di pin 2, yang merah ini dihubungkan ke VCC, yang hitam kita hubungkan ke ground. Jadi seperti itu aja skema kontrol servo dengan trimport melalui komunikasi NRF. Jadi di sini ada 3 perangkat, anggap aja gitu ya, sebagai TX, 2 ini sebagai RX. Jadi nanti ketika kita ngerubah trimportnya nilainya ya kan, nilai ADC-nya kecil misal 0 ya, nanti di posisi 0 derajat servonya. Begitupun kalau kita ngerubah nilai trimportnya jadi 124 ADC-nya, nanti nilai
derajat servonya pergerakannya ya kurang lebih 180 derajat gitu ya, atau 179. Jadi seperti itu skema rangkaiannya. Ini merupakan perangkat-perangkat yang udah saya hubungkan. Nah, ini sebagai TX ya. Ada trim port, NRF ya. Udah saya hubungkan sesuai skema yang udah saya terangkan sebelumnya. Kemudian ini ada TX ya. 5TX terhubung ke servo. Dan ini semua skemanya juga sudah saya hubungkan sesuai apa yang saya terangkan sebelumnya. Ini perangkat RX yang kedua terhubung dengan servo, udah saya hubungkan semuanya sesuai dengan apa yang saya terangkan sebelumnya. Oke, setelah saya sudah menunjukkan rangkaian realnya, perangkatnya, sekarang kita masuk ke programnya. Kita buka programnya ya. Ini program RX, ini program TX-nya. Nah, sebelum saya terangkan program TX sama RX-nya, tentu kita harus memastikan bahwasanya library dari NRF ini sudah kita install ya. Nah, caranya kalau kita belum install library NRF, kita masuk ke Sketch, kemudian include library dan manage library, dan pastikan laptop yang kita gunakan itu sudah terhubung ke jaringan internet ya. Nah, ini sudah terhubung ke WiFi dan ini sudah connect ke internet, dan kita ketik RF24, kita enter. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, muncul seperti ini. Pastikan ini ada install ya, RF24 by TMRH20 Avamander ini. Jadi Anda klik install. Kalau Anda belum install, biasanya tombol installnya ini aktif, dan tunggu prosesnya sampai muncul tulisan install, tanda kalau ini udah berhasil muncul tulisan install. Dan jika Anda ingin menyesuaikan versi, berarti tinggal dipilih seperti ini ya, sesuaikan mana yang Anda inginkan, versi berapa, karena saya menggunakan versi 1.3.3. Nah, sesuaikan versinya, versi berapa, lalu klik install gitu ya. Nah, oke. Saya close karena saya udah berhasil menginstal library NRF24 nya. Dan di sisi codingan NRF TX, nah ini headernya, ini header NRF nya. Kemudian ada variabel radio ya, dimana ini untuk inisialisasi pin CE sama CSN nya, dimana pin CE sesuai dengan skema. Pin CE itu kita hubungkan di pin 8 dan CSN-nya kita hubungkan di pin 10. Maka ini kita sesuaikan pin 8 CE, pin CSN 10. Lalu untuk address di sini, variabel address ini untuk komunikasi antara TX sama RX, dan ini wajib sama ya. Kalau misal kita tuliskan di sini 0001, maka di sisi RX-nya harus sama 0001. Nah, oke, lalu kita bikin variabel MSG atau message maksudnya gitu ya. Kita inisialisasi 1, dan untuk port pin ini untuk data tegangannya gitu ya. Data tegangan yang didapatkan di trim portnya itu kita hubungkan di pin A0 gitu ya. Lalu di sini ada serial.begin. Nah, ini untuk mengaktifkan serial monitornya, komunikasi serial, bitrate-nya menggunakan 9600. Kemudian radio.begin sama radio.openWritingPip. Nah, ini adalah untuk memulai atau menjalankan NRF-nya gitu ya. Lalu nah, ini kita bikin variabel file atau value nih maksudnya gitu ya, dimana untuk membaca data tegangannya gitu ya. Nah, lalu dikonversi pakai analog read, konversi ke digital. Artinya variabel file ini akan menampung data digital hasil konversi ADC, analog to digital converter, atau konversi nilai tegangannya. Jadi tegangan yang dibaca di pin A0 tadi gitu ya. Nah, itu nanti akan dikonversi ke bentuk data digital menggunakan analog read ini. Lalu ini untuk
menampilkan nilai secara serial, nilai dari data yang ada di variable val atau nilai ADC-nya gitu ya. Nah, kemudian variable val ini datanya itu range-nya dari 0 sampai dengan 1023. Kemudian range dari potensionya itu dari 0 sampai dengan 179. Makanya ini kita pakai maps untuk mengkondisikan nilai atau mengkonversi nilai yang ada di variabel val untuk bisa menyesuaikan range-nya di 0 sampai dengan 179. Kemudian message di sini itu sama dengan nilainya nilai variabel val. Nah, baru di sini radio.read. Nah, radio.read ini untuk mengirimkan data yang ada di variabel message, di mana datanya message ini ada di atau sama dengan nilai variabel val. Nah, itu untuk codingan TX-nya. Oke, sekarang TX akan saya hubungkan ke laptop gitu ya. Saya hubungkan dulu ke laptop. Oke, sudah terhubung. Nah, kita cek dulu portnya ada di COM3 dan kita cek lagi di sisi tools, lalu boardnya kita sesuaikan ya pakai Arduino Nano karena memang saya menggunakan Arduino Nano. Dan untuk port di sini kita sesuaikan pakai COM3. Dan ini bisa kita upload ya, kita klik upload. Oke, sudah selesai uploadnya. Sekarang saya akan lepas. Nah, oke. Sekarang di sisi source code yang RX, ya, dimana sisi RX itu terhubung sama servo, maka kita harus menambahkan header servonya. Lalu ini header dari NRF-nya, dan kemudian kita bikin variabel myServo. Nah, dan ada variabel radio, dan ini untuk inisialisasi CE sama CSN-nya. Ada variabel address sama ya. Di sisi TX-nya juga nilainya sama 0001 sama dengan yang di sisi RX. Lalu ada variabel message atau saya singkat MSG, inisialisasinya 1. Nah, ini untuk mengaktifkan serial monitornya, baterainya 9600. Dan ini inisialisasi pinnya gitu ya. Ini ada di pin 2 sesuai skema di sini. Servo saya hubungkan, pin datanya itu ada di pin 2 gitu ya. Di sini pin 2-nya Arduino Nano. Makanya di sini saya tulisnya 2. Dan ini untuk inisialisasi dalam menjalankan NRF-nya. Nah, kemudian kita bikin if radio.available ya, jika si RX ini menerima data dari TX NRF-nya ya kan. Kemudian kita bikin variabelnya adalah down dan kita inisialisasi nilainya false gitu ya. Kemudian jika radionya mendapatkan data, kemudian radio.read. Nah, ini untuk membaca datanya gitu ya. Nah, dan data yang dibaca itu masuk atau disimpan dalam variabel MSG ini. Nah, kemudian myservo.write artinya ini untuk menuliskan atau mengkondisikan pergerakan dari servo
dimana pergerakan dari servo ini menyesuaikan data yang diterima di sisi RX-nya. Nah, jadi kalau misal data yang diterima adalah 80, berarti nanti pergerakan servonya nilainya adalah 80 atau mengkondisikan sudutnya jadi 80 derajat gitu ya. Nah, ini. Lalu serial print. Nah, ini untuk menuliskan secara serial, tulisannya adalah servo sama dengan, lalu ada juga disusul juga tulisan serial print MSG. Ini untuk menampilkan data yang diterima, yang disimpan atau diinputkan di variabel MSG. Kemudian di delay 100. Jadi seperti ini aja codingan di sisi RX. Sekarang saya hubungkan ya perangkat RX-nya. RX pertama saya hubungkan. Lalu kita cek COM-nya, COM 3, kita masuk ke tools, dan ini kita atur boardnya nano. Kemudian kita atur juga prosesornya, saya pakai Arduino Nano yang old boot loader. Kemudian portnya COM 3, lalu kita klik output. Oke, udah selesai. Dan ini saya hubungkan dengan adapter ya. Saya hubungkan dengan adapter. Kita akan tes. Oke. Oh ya, saya lanjut dulu aja. Ngupload sisi RX-nya, perangkat sisi RX saya hubungkan RX yang kedua, dan ini saya cek juga port COM-nya COM 3 udah benar, dan langsung saya output aja. Oke, udah selesai. Dan ini saya hubungkan dengan adapter juga. Oke, sekarang saya hubungkan RX. Di sisi RX kabel datanya saya pakai adapter ya. Nah, ini saya hubungkan semua, saya jalankan, saya hubungkan semua RX-nya dengan adapter. Sisi TX saya hubungkan ke laptop saya, dan saya gunakan serial monitor. Ya, ini merupakan nilai ADC ya. Ya, hasil pembacaan dari tegangannya yang ada di trim port. Jadi kalau misal nih saya atur, saya rubah nilainya jadi nilainya 0 misalnya, maka yang ada di sisi RX ini RX1 dan RX2 servonya bergerak pada sudut 0 derajat ya. Jadi kalau misal saya besarin nilainya, nah oke, nilainya terukur di sini 270 nilai ADC-nya. Kemudian di sisi servonya kurang lebih bergerak sekitar 30 derajat gitu ya. Karena memang ini saya edit dulu aja biar kelihatan sudutnya kira-kira berapa sih gitu kan. Nah, biar bisa kelihatan. Nah, ini. Lalu saya tambahin gini aja biar kelihatan LN. Ini saya kasih seperti ini biar ada spasi ya. Lalu saya kasih tambah plus gini, lalu saya tulis string, lalu variabel val. Nah, ini nanti akan membaca hasil konversi range-nya yang baru ya, dari 0 sampai 79. Ini saya upload dulu. Udah selesai nguploadnya, dan kita bisa cek di serial monitor. Nah, ini nilai ADC-nya, ini hasil konversi ke range-nya motor servo ya. Jadi kalau nilai ADC-nya 270 itu sama dengan 47 derajat. Nah, ini. Nah, makanya pergerakan di motor servo sekitar 47 derajatan gitu ya. Kalau misal 0 aja seperti ini gitu ya.
Nah, ini kondisi 0. Jadi kalau misal kita naikin, nah sekarang posisinya antara RX1 sama RX2, RX1 sama RX2 sudutnya sekitar 52 derajat. Jadi kalau kita naikin lagi mentok, nah nilai ADC-nya ini 1023. Nah, posisi dari motor servo gitu ya, sudutnya atau pergerakannya itu berada di sudut 179. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti inilah konsep kita mengendalikan dua motor servo dengan menggunakan trim port melalui komunikasi NRF ya. Jadi kita memakai 3 perangkat, satu perangkatnya sebagai TX, 2 perangkat sebagai RX. Dan kita udah berhasil menjalankan program kontrol servo dengan trim port melalui komunikasi NRF. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.